Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas mengenai algoritma LL1. Untuk pertama saya akan menjelaskan definisi algoritma L1. Algoritma L1 merupakan algoritma parsing tanpa backtracking atau yang menggunakan prediction. Untuk algoritma LL1-nya sendiri, L pertama mengacu pada proses input dari kiri ke kanan. Jadi kita akan memeriksa inputan dari sebelah kiri ke paling kanan. Dan untuk L yang kedua, pada penelusuran derivasi dari paling kiri untuk setiap string. Jadi untuk penurunannya juga akan sama dari sebelah kiri dulu. Nah, untuk LL1 nantinya akan menggunakan tumpukan atau sebuah stack dalam melakukan proses parsing. Jadi algoritma LLL satu akan melakukan sebuah penelusuran yang akan inputan dan penelusurannya mulai dari kiri. Parsing dapat dilakukan apabila tidak terdapat produksi atau struktur program yang memiliki left recursive dan left factoring dan ambigu. Untuk contohnya left recursive dan left factoring, ada sebuah contoh CFG di sini. Pertama left recursive, simbol S, turunannya adalah S plus A dan S min A. Di sini telah terjadi left recursive, berarti kita menghilangkannya dulu. Jadi untuk menghilangkannya dulu kita tinggal S, maka sisanya kita masukkan yaitu A plus S. Lalu kita tambahkan dengan variabel baru, contohnya X action, kemudian A min S dan S action, kemudian B kita dikali A S action. Dan kemudian untuk X action sendiri kita akan definisikan sendiri, yang adalah terjadi left recursive-nya atau perulangannya. Jadi plus S A S X action, kemudian min A S action, pindah ke epsilon. Baiklah, dari sini kita dapat melihat left recursive-nya telah hilang. Untuk di sini di S sendiri turunannya ada A di ulang paling kiri. Nah, inilah yang disebut sebagai left factoring. Nah, untuk menghilangkan left factoringnya, jadi kita lakukan seperti yang di atas. S sama dengan A yang di atas kita ambil, turunkan ke bawah. Kemudian dari A ini kita tambahkan variabel lain, karena S itu masih dalam simbol S, jadi kita sebut saja S double accent. Nah, untuk yang keduanya ini setelah selesai, jadi kita tinggal B dikali A S accent, kemudian X accent plus A S accent min A S accent epsilon. Lalu kita definisikan si S double accent-nya, yang mana menjadi sisa dari tadi plus S accent min S accent. Nah, ini adalah cara untuk menghilangkan left recursive dan left factoring-nya. Di atas ada left recursive dan di bawah ada left factoring. Baiklah, di sini kita akan melihat algoritma dari LL1-nya sendiri. Misal di sini ada sebuah CFG, kemudian kita akan cek untuk string ID plus ID. Di sini kita akan terima atau tolak untuk stringnya. Pertama kita tetap cek untuk left recursive dan left factoring-nya. Jika ada, maka kita akan harus hilangkan. Jika sudah tidak ada, maka kita akan cari first dan follow. Baiklah, di sini ada first dan follow-nya seperti ini. Ini adalah nilai-nilai first dan follow dari masing-masing variabel yang ada. Baiklah, kemudian angka selanjutnya dalam kita menentukan L1, setelah kita mencari first dan follow-nya, kita akan membuat sebuah tabel parsing, di mana untuk kolomnya di sini ada semua terminal yang ada. Jadi semua terminal kita buatkan di satu kolom yang berbeda beserta sebuah
dolar atau stake. Dan untuk kelebihan di barisnya, ini adalah semua non terminal yang ada. Baiklah, berarti di sini kita punya ada 5. Jadi kolomnya pun akan pasti punya 5 baris. Nah, tinggal kita bagaimana cara untuk mengisi si tabel parsing ini. Baiklah, yang pertama kita akan lihat nilai-nilai dari first-nya. Di sini first dari E itu adalah kurung buka dan ID. Berarti di kurung buka dan ID. Nah, turunan dari E sendiri itu adalah TE accent. First ini dilihat itu kan kepunyaan dari si T. Nah, berarti turunannya ada T-nya kita tulis di first-nya E maka TE accent. Di ID pun sama, karena si ID merupakan first dari si T-nya. Jadi E sama dengan TE accent. Baiklah, untuk kemudian si aksennya, first-nya adalah plus dan epsilon. Tapi di sini epsilon tidak kita tuliskan. Berarti kita lihat untuk plusnya aja. Untuk plusnya berarti kan turunan dari plusnya adalah yang pertama, berarti kita akan tempatkan si E aksen, maka plus TE aksen di sini. Kemudian untuk si T sama first-nya adalah kurung buka dan ID, berarti dia kepunyaan si F. Berarti si kurung buka dan ID kita akan punya si turunan ini. Berarti kita punya T, maka F T aksen. Kemudian T, maka F T aksen. Kemudian sama juga untuk T aksen. Di sini kan kita punya kali dan epsilon. Berarti kita lihat untuk bintangnya. Berarti kita akan tuliskan T aksen maka kali bintang F T aksen. Kemudian si X-nya sama, dia punya 2 yaitu, tapi si bukan kurung buka dia punya turunan pertama dan ID dia punya turunan yang kedua. Jadi disesuaikan, tidak dua-duanya kita tuliskan. Berarti di sini adalah F maka kurung buka E kurung tutup, dan untuk ID-nya kita F maka ID. Baiklah, untuk kemudian kita lanjutkan untuk si follow-nya. Untuk follow ini akan kita tempatkan itu adalah hanya punya epsilon saja. Nah, untuk yang punya epsilon ini turunannya akan kita tempatkan pada masing-masing follow-nya. Berarti si aksen maka epsilon kita akan tempatkan pada di stack. Nah, aksen epsilon, dan juga di kurung tutup aksen epsilon. Begitu juga untuk si T aksen maka E epsilon. Berarti kita tempatkan di sini T aksen maka dengan epsilon, T aksen maka epsilon, dan T aksen maka epsilon. Oke. Di sini adalah cara pembuatan tabel parsingnya. Nah, ingat untuk tabel parsing ini kita harus benar-benar sesuai, karena ini adalah dasar dari kita nantinya dalam melakukan proses parsing si stringnya. Kalau untuk tabel parsingnya sudah salah, maka selanjutnya tidak akan lancar dalam melakukan proses parsing. Jadi di sini yang paling penting adalah first dan follow, dan cara kita menentukan tabel parsingnya. Baiklah, kita akan lihat untuk proses parsing. Baiklah, ini tadi kita sudah punya follow dan tabel parsingnya. Di sini kita akan buat tabel yang baru. Ini adalah proses parsingannya, di mana kita punya parsing stack, kita punya input, dan kita punya action. Untuk di parsing stack kita akan punya tuliskan yaitu adalah stack dengan simbol awal. Di sini simbol awalnya adalah E, dan inputannya itu adalah si string ID plus ID. Jadi kita akan punya ID plus ID, dan terakhirnya adalah stack. Baiklah, kemudian di sini kita untuk actionnya kita akan melihat dari table parsingnya. Nah, cara penaikannya bagaimana? Dari kita lihat dari paling kanan itu adalah E dan juga ID. Nah, kita lihat untuk si E, saat dia bertemu dengan ID, kita akan punya E maka TE aksen. Berarti action kita akan kita turunkan si E, yaitu adalah E T E aksen. Nah, berarti si E ini sudah tidak ada lagi.
kita akan gantikan dengan T aksen. Nah, di sini kita tuliskan T aksen tapi kita balik. Berarti kita akan tulis E aksen dan T. Nah, misal di sini tetap seperti ini, ID plus ID, kemudian stack. Nah, kemudian si T bertemu dengan ID. Nah, T bertemu dengan ID itu adalah T, maka FT aksen. Sama, berarti T-nya akan kita turunkan menjadi FT aksen. Stack berarti dari paling kanan E aksen, T aksen, dan F. Kemudian ID plus ID stack. Sekarang si F bertemu dengan ID. Nah, di sini kita turunannya itu adalah F, maka ID. Nah, berarti di sini kita akan punya stack E aksen, T aksen, dan ID. Nah, ID plus ID stack. Baiklah, di sini kita punya ID bertemu dengan ID. Berarti akan kita tuliskan keterangan dia adalah match untuk si ID-nya. Nah, berarti untuk selanjutnya dari selanjutnya ID-nya di sini kita akan hilang dari parsing stack dan juga dari inputannya. Berarti di sini tinggal E aksen, T aksen. Nah, kemudian dan di stack T aksen ketemu plus, maka itu akan jadi T aksen maka epsilon. Nah, berarti kalau dia maka epsilon, maka T aksennya akan hilang juga. Nah, stack E aksen plus ID stack. E aksen ketemu plus, iya kan, akan menjadi aksen maka plus T aksen. Nah, berarti di sini kita akan tuliskan E aksen T plus, kemudian di sini plus ID dan stack, plus ketemu plus match J plus. Berarti plusnya hilang. Sekarang ya aksen T ID stack. T ketemu ID, T mau ketemu ID, jadinya T F T aksen. Berarti kita akan punya stack E aksen, T aksen, F, dan ID stack. Nah, F ketemu ID, ini kita turunkan menjadi F ID. Ingat jika tabel versinya. Kemudian E aksen, T ID dan stack. Jadi sini match ketemu di ID. Nah, berarti ID-nya hilang. Stack E aksen, T aksen, stack. Nah, T aksen bertemu dengan T aksen. Ini menjadi T aksen maka epsilon. Berarti T aksennya hilang, berarti E aksen dan stack. E aksen bertemu dengan stack. Itu ya, sama E aksen epsilon. Berarti ini tag dan stack. Parsing stacknya sudah habis, inputannya sudah habis. Berarti kita sudah accept atau terima untuk si string yang kita punya. Baiknya di sini saja. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai button parser, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai LR parser. Di mana LR parser itu berisi ada LR0, CLR1, LR1, CLR1. Yang mana pada video ini saya hanya akan menjelaskan mengenai LR0. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk mengenai penjelasan algoritma LR0 passingnya. Di sini kita mempunyai sebuah contoh CFG. CFG-nya sini S, maka SAA, kemudian A B, aksen B. Nah, di sini kita akan melakukan algoritma LR0. Berarti di awal kita butuh membuat diagram transisi. Baiklah, konsep dari diagram transisi, misal kita contohnya seperti kita punya S, maka A besar. Di sini kita akan berikan dot di awal atau di sisi kiri.
konsep dari diagram transisi itu adalah kita akan memindahkan si dot ini satu persatu karakter sampai dia posisinya ada di paling kanan. Atau misal untuk S maka A besar dan A besar ini kalau kita pindahkan, yang pertama adalah S, maka A dot A, kemudian kita pindahkan lagi A S, maka A dan dot. Oke, setelah semua nilai itu dan dot sudah berada di sebelah kanan, berarti nilai transisi itu sudah selesai. Nah, kemudian untuk konsep yang lainnya, oke, kita akan lihat nilai setelah dotnya. Kalau nilai setelah dotnya itu adalah sebuah terminal, berarti kita stop, tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi kalau setelah dot ini adalah sebuah variable, kita akan panggil variable tersebut, misal dot A seperti ini contohnya, atau ini, berarti kita akan panggil si variabel A. Variabel A itu apa saja? Ada A besar, B, dan kita tampilkan lagi dot di awalnya. Oke, di sini ingat, kalau saat kita manggil, kita akan memberikan dot di sisi paling kiri. Oke, mungkin langsung kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan memanggil CS, maka A besar dan A besar, berarti di sini tidak ada untuk memanggil S. Nah, untuk membuat diagram transisi, kita akan membuat variabel lain. Nah, di sini misal kita akan panggilnya menggunakan S action. Kita sebut X action ini, maka S kemudian titik di awal. Artinya apa? Di sini kita akan memanggil simbol awalnya. Baiklah, berarti dot S. Kita lihat di sebelah kanan dot S itu ada S, maka kita akan panggil di sini S-nya. S ini apa? S ini adalah A dan A besar. Kemudian karena baru dipanggil, kita tampilkan dot di sebelah kirinya. Nah, kemudian kita lihat lagi setelah dot ini dia ada sebuah variabel. Nah, berarti kita panggil lagi variabel tersebut A kecil, A besar, dan juga B. Nah, setelah kita panggil, berarti kita dotnya ada di sebelah kiri lagi. Oke, dari sini kita telusuri lagi. Di sini sudah terminal, berarti dia stop. Di sini sudah terminal, berarti dia stop. Nah, oke, setelah kita stop, berarti ini selesai. Berarti di sini ini kita sebut saja sebagai step awal atau IN0. Karena sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan transisi dotnya. Oke, di sini kita akan lakukan baris per baris. Baiklah, baris pertama, berarti dotnya saat kita pindahkan dia akan melewati S. Oke, di sini berarti menjadi S aksen, maka S dot. Oke, sama. Dari sini kita telusuri lagi. Setelah dot ada lagi enggak? Nah, karena kalau tidak ada, berarti ini sudah selesai. Kita sebut saja ini sebagai adalah I1. Oke, kemudian baris yang kedua, berarti dia melewati A besar. Nah, oke, di sini untuk transisinya dia akan menjadi S, maka A dot A besar. Kita lihat lagi, setelah dot ada A besar, berarti kita akan panggil variabel A. Variabel A itu ada A dan A besar dan B kecil. Jangan lupa dot di sebelah awalnya. Oke, dari sini sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Nah, berarti ini sudah selesai. Ini adalah I2. Oke, kita lanjut lagi menyentuh A kecil. A kecil berarti A menjadi A, maka A kecil dot A besar. Oke, di sini kita panggil A lagi, si A-nya A. Berarti di sini kita panggil A. A itu adalah A besar dan B. Jangan lupa dotnya di sebelah kiri. Nah, sudah tidak ada lagi yang dipanggil, berarti ini sudah selesai.
Ini I3. Kita lanjut ke baris terakhir. Yang untuk B berarti iterasinya menjadi A, maka AB dot. Nah, di sini sudah lagi, berarti sudah selesai. Kita tulis menjadi I4. Oke, di sini dari menjadi 0 kita sudah transisikan satu langkah menjadi I1, I2, I3 dan I4 beserta pemanggilan variabel setelahnya. Setelah itu kita telusuri lagi satu persatu, mulai dari I1, I2, I3, I4 dan para barisnya. Oke, kita telusuri dari I1. Dotnya sudah berada di paling kanan, berarti di sini sudah selesai. Sekarang kita telusuri lari untuk I2. Nah, di sini dotnya masih belum di sebelah kanan, berarti kita akan transisikan lagi. Oke, baris pertama dulu. A besar, berarti kan S, maka A besar dot. Ada nggak kita panggil? Nah, kalau sudah tidak ada berarti sudah selesai. Kita lanjutkan di sini lagi I4, berarti I5. Oke, kemudian baris keduanya dia melewati A kecil, dia menjadi A, maka A dot A besar. Oke, di sini ada yang kita panggil A besar, di mana variabel A itu berisikan A kecil dan A besar dan B. Jangan lupa dot di sebelah kirinya. Oke, dari sini kita lihat nilai yang kita dapat dengan I3 ini sama persis. Berarti kita tidak perlu menggambarkan lagi. Berarti untuk si A besar ini yang melewati A kecil ini, dia akan pergi ke I3 atau step ketiga. Jadi yang tadi kita hapus saja. Maka sama juga untuk yang baris ketiganya, saat dia melewati B, dia akan melewati A, maka B dot dia akan pergi ke I4. Oke, yang pasti untuk sebuah step yang sama kita tidak perlu tuliskan kembali, kita langsung pergi saja ke step yang sudah ada atau langsung menunjuknya. Nah, itu sudah. Sekarang kita telusuri I3 nya, berarti I3 nya dia akan melewati A besar. Di sini A, maka A kecil dan bahasa A besar dot. Ada lagi yang dipanggil, sudah tidak ada, berarti sudah selesai. Nah, kita tandai menjadi I6. Kemudian saat dia melewati A kecil, A, maka A kecil dot A besar. Nah, di sini kalau kita tuliskan A kecil maka A besar, kita akan memanggil lagi A si A I3 itu sendiri. Berarti saat dia melewati A kecil, dia akan terjadi looping ke dirinya sendiri. Oke, untuk dia melewati B, berarti dia sama seperti di A2, dia akan pergi ke I4. Oke, sampai di sini sudah selesai karena sudah pengecekannya sudah ada semua. Kemudian turunan dari nolnya sudah semua, berarti kita lihat lagi untuk yang I5 dotnya sudah selesai. I6 juga sama, dotnya juga sudah ada di sebelah kanan, berarti diagram transisi sudah selesai. Nah, setelah diagram transisi selesai, kita akan lanjut ke tabel parsingnya. Nah, ini adalah diagram transisi yang telah tadi didapatkan. Berarti untuk tabel parsingnya di bottom up, kita akan punya action dan juga go to. Nah, untuk action ini di sini apa? Itu adalah terminal yang ada beserta step. Oke, di sini dari CFG kita punya terminalnya adalah A kecil, B kecil, dan stack. Nah, untuk go to itu adalah variabel yang ada. Berarti kita punya S dan A besar.
Oke, ini adalah untuk nilai kolomnya. Nah, untuk nilai barisnya kita masukkan itu adalah jumlah step yang ada kita, mulai dari yang paling kecil sampai paling besar. Berarti kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, untuk action di sini nanti kita akan punya dua action, yang itu adalah shift dan juga reduce. Untuk shift ini akan berlaku untuk action jika step yang kita punya itu bukan step akhir atau posisi dotnya belum di sebelah kanan. Tapi kalau sudah di sebelah kanan, kita akan melakukan proses action reduce. Oke, kita lihat kita lanjutkan. Di sini untuk 0 dari I0, kita akan lihat saat dia melewati S, dia akan pergi ke I1. Berarti kita akan punya dari 0, saat dia melewati S, dia akan pergi ke 1. Kemudian untuk I0, saat dia akan melewati A besar, dia akan pergi ke 2. Nah, tapi kalau untuk I0, saat dia melewati A kecil, kita akan punya actionnya. Kita lihat I0 ini belum step akhir. Karena belum step akhir berarti kita akan melakukan shift. Oke, tapi setelah shift, dia akan pergi ke step I3. Nah, begitu juga saat kita memberikan inputan D. Karena ini belum step akhir, yang kita lihat itu adalah step sebelumnya, bukan step setelahnya. Baiklah, walaupun step I4 ini sudah step akhir, tapi kita lihat I0-nya belum step akhir. Oke, berarti kita akan action yang sama, yaitu dia akan shift, kemudian kita pergi ke I4. Nah, kemudian untuk step I1, nah di I1 di sini kan sebuah ada variabel bayangan untuk memanggil CS. Nah, berarti di sini kita akan tempatkan saja 1. Saat bertemu step kita akan menerima, sama seperti di LR. Nah, untuk kita lihat untuk I2-nya. Nah, saat I2-nya saat kita berikan A, dia akan pergi ke 5. Saat kita berikan akan A5, dia akan pergi ke I3. Nah, di sini kita perlu action. Nah, I2 ini masih belum step akhir. Berarti kita akan lakukan shift, kemudian kita akan pergi ke I3. Sama untuk inputan B-nya, kita akan lakukan shift, lalu kita akan pergi ke I4. Oke, kita lanjut ke dia akan pergi ke 6. Diberikan A kecil, kita akan lakukan shift, kemudian pergi ke I3. Sama untuk di B juga, kita akan lakukan shift dan pergi ke I4. Baik, sekarang kita lihat untuk I4. I4 ini sudah step akhir karena dotnya sudah berada di sebelah kanan. Nah, berarti kita akan lakukan actionnya itu adalah untuk reduce. Nah, untuk reduce-nya kita akan simpan untuk semua terminalnya dan juga beserta stacknya. Untuk reduce-nya berarti kita akan reduce si A untuk B. Nah, tapi reduce-nya ini kita akan mengembalikan nilai B, kita kembalikan menjadi A. Nah, nanti di sini kita akan melihat di contohnya. Nah, saat kita melakukan parsing action-nya. Baiklah, di sini reduce A ke B dan A B. Oke, untuk yang kelima berarti sama, kita akan lakukan reduce juga, reduce dan reduce juga di step. Nah, reduce-nya untuk seperti yang mana? Berarti di sini fungsinya untuk CS, maka A besar. Atau jika untuk di case section-nya, berarti kita akan punya A besar dan yang akan kita jadikan S.
Jadi di sini S, maka kita S besar, A besar, S, A besar. Sama juga untuk di 6 kita akan lakukan radius. Untuk A, maka A kecil, A besar, radius. A kecil, A besar, radius. A kecil, A besar, A kecil, A besar. Baiklah, di sini kita sudah dapat untuk tabel parsingnya. Nah, berarti untuk tabel parsing ini kita harus ingat diagram transisinya harus benar terlebih dahulu. Diagram transisinya salah, maka tabel parsingnya pun akan salah. Nanti untuk parsing actionnya itu juga nanti akan bermasalah. Oke, di sini kita akan contohkan saja. Untuk stringnya tadi kan kita ambil untuk input A, B. Kalau kita punya stack, maka kita akan pasangkan dengan simbol awal. Nah, karena di sini kita tidak mulai dari top ke bawah, kita mulai dari bottom up. Kita akan masukkan nilai all atau di nilai transisi awal. Oke, di sini sama. Berarti kita akan punya di sini ada 0 bertemu dengan A kecil. Kita lihat, kita akan lakukan shift, kita pergi ke I3. Artinya kita akan melemparkan si A ini ke dalam parsing stacknya. Berarti sebelumnya adalah 0, berarti kita lemparkan si A nya. Nah, kemudian setelah A ini sudah berada di parsing stack, kita akan pergi ke step 3. Oke, berarti di parsing step kita sudah punya A kecil, di inputannya A kecil akan hilang. Oke, di sini 0 A kecil, berarti kita akan melakukan shift dan pergi ke I3. Oke, kemudian kita lanjut 3 ketemu dengan A. Jadi kita akan punya 3 dengan A, kita akan melakukan shift I3. Kita punya sama 0 A 3, A nya kita lemparkan ke parsing stack. Kemudian setelah itu pergi ke 3, lalu A nya hilang, BB stack, lalu lanjutkan. Berarti 3 ketemu B, berarti kita punya shift dan pergi ke I4. Berarti kita punya stack 0 A3 A3B, kita lempar ke parsing stack, kemudian kita pergi ke 4. Berarti di sini sisanya B stack. Nah, 4 ketemu dengan B. Oke, kita lihat di sini 4 ketemu dengan B. Berarti kita melakukan reduce si B. Kita kembalikan dia menjadi A besar. Berarti kita akan punya stack 0A 3A 3. Kemudian kita punya A besar di sini. Nah, di sini kita B dan stack. Nah, kita lihat di sini semua akhirnya adalah posisi stepnya. Di sini setelah kita lakukan reduce, posisinya itu adalah di terminal atau terminal, tidak ada stepnya. Nah, kalau seperti ini kita kembali satu langkah ke belakang. Berarti kita ambil dari 3A besar. Kita punya 3 dan A besar. Berarti kita akan pergi ke step 6. Oke, kita di sini kita akan punya stack 0 A3 A besar dan 6. Di sini kita bisa B stack. Sama, kita telusuri lagi, kita punya 6 ketemu B, 6 ketemu B. Kita akan lakukan reduce. Ya, reduce nya itu adalah A kecil A besar,
kita kembalikan ke menjadi A besar. Nah, oke, berarti kita lihat A kecil dan A besar ini yang di paling kanan. Berarti posisinya sampai di situ. Nah, ini kita akan gantikan dia menjadi 0 A kecil 3 A besar. Oke, di sini masih tetap di sini A besar, berarti kita lakukan 3 dengan A. Berarti dia akan pergi ke I6 atau step 6. Oke, di sini kita sama 0 A 3 A besar dan 6. Di sini masih B dan stack. Oke, 6 bertemu B juga sama, kita lakukan reduce. Reduce-nya adalah A kecil A besar menjadi A besar. Nah, oke, di sini berarti di sini stack 0 menjadi A besar, B dan stack 0 bertemu dengan A besar. Berarti di sini kita akan pergi ke I2 stack 0A 2 B stack untuk di inputnya. Baiklah, kita lanjut. 2 bertemu B, kita akan lakukan shift. Kemudian setelah kita lakukan shift, kita akan pergi ke step 4. Di sini step 4 berarti stack 0A 2, kemudian B dan 4. Di sini tinggal stack. Berarti kita akan punya 4 bertemu dengan stack. 4 bertemu dengan stack. Kita akan reduce. Reduce-nya itu adalah B menjadi A besar. Oke, berarti sini yang punya stack 0 A 2 besar 2 dan B nya ini kita akan reduce menjadi A besar. Di sini stack A bertemu dengan A. Ini kita pergi ke step 5. Oke, berarti sini kita tinggal step 0 A 2 A besar 5 dan stack. Oke, baiklah, lanjut. 5 bertemu dengan stack. Kita akan melakukan reduce lagi. Reduce-nya itu adalah A besar menjadi S. Barisnya di sini stack. Di sini habis 0. A besarnya dan besarnya S. Di stack. Di sini kita lihat 0 bertemu dengan S. Kita akan pergi ke step 1. Berarti tinggal 0S1 bertemu dengan stack. 1 bertemu dengan stack, berarti kita akan accept. Sampai situ saja penjelasan mengenai algoritma LR0 ini. Sekian dan terima kasih.